Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah manajemen dokumen usaha. Kompetensi dasarnya dari segi pengetahuan, menerapkan dokumen administrasi usaha, dari segi keterampilan, membuat dokumen usaha. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Penggolongan dokumen usaha. Yang pertama ada warkat biasa. Warkat biasa merupakan sebuah dokumen yang awalnya memiliki nilai atau kegunaan penting, tetapi akhirnya menjadi tidak berguna. Contohnya adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, itu kan awalnya penting untuk melihat riwayat hidup kalian, kemudian track recordnya, begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, surat lamaran pekerjaan itu untuk perusahaan tersebut menjadi tidak berguna. Nah, itu namanya warkat biasa. Selanjutnya ada dokumen yang tidak penting atau non-esensial. Nah, dokumen ini merupakan dokumen yang memiliki nilai kegunaan hanya sementara. Dokumen ini dapat diganti dan secara berkala dapat dimusnahkan. Contohnya adalah surat undangan rapat atau surat pemberitahuan. Nah, ini bisa diganti ketika rapat selanjutnya akan diadakan, atau bisa dimusnahkan ketika rapat sudah selesai atau sudah diadakan, seperti itu. Kemudian ada dokumen penting atau important. Dokumen ini adalah dokumen yang memiliki hubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, dokumen ini harus disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, biasanya yang penting ini berkaitan dengan keuangan, laporan keuangan, kemudian ada invoice, ada tentang perkaitannya dengan pajak. Nah, itu namanya dokumen penting. Yang terakhir ada dokumen atau warkat sangat penting atau vital. Dokumen ini memiliki nilai ilmiah dan sejarah yang dapat dijadikan sebagai alat pengingat selama-lamanya. Nah, ini contoh dokumennya adalah dokumen misal surat akta tanda pendirian perusahaan. Nah, itu kan sangat penting. Harus disimpan sebaik-baiknya karena menjadi alat pengingat selama-lamanya. Arsip dokumen usaha. Kita lihat pengertian kearsipan atau filing. Menurut Arsip Nasional, kearsipan adalah cara mengatur dan menata berkas dalam susunan yang sistematis. Menurut G.R. Terry, kearsipan adalah penempatan kertas-kertas dalam tempat-tempat penyimpanan yang baik menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga bila diperlukan dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Menurut Ensiklopedia Administrasi, pengarsipan adalah satu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan warkat-warkat secara sistematis, sehingga bila diperlukan dapat ditemukan kembali secara cepat. Sedangkan menurut I.G. Wursanto, kearsipan adalah proses kegiatan pengurusan atau pengaturan arsip dengan mempergunakan suatu sistem tertentu, sehingga arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Nah, jadi kesimpulannya, kearsipan itu adalah mengatur atau mengelola dokumen-dokumen dengan sistematis atau dengan aturan tertentu, sehingga bisa diambil atau ditemukan dengan cepat dan mudah ketika diperlukan. Sistem penataan dokumen usaha dibagi menjadi 5, ada sistem nomor. Nah, sistem nomor ini berdasarkan nomor dari warkat atau dokumen yang berkaitan, dari nomor suratnya, disusun berdasarkan dari nomor suratnya. Kemudian ada sistem subjek atau pokok masalah. Nah, ini berdasarkan kesamaan subjeknya atau kesamaan perihal di dalam surat. Selanjutnya menurut sistem abjad. Nah, ini berdasarkan urutan abjad dari nama orang atau perusahaan atau badan yang tertera pada surat tersebut atau dokumen tersebut. Kemudian ada sistem tanggal atau kronologis berdasarkan urutan-urutan tanggal yang tertera dalam warkat tersebut atau dokumen tersebut. Yang terakhir, sistem wilayah berdasarkan pada pembagian wilayah yang tertera pada asal surat. Selanjutnya ada tata cara pengelolaan dokumen atau surat.
meliputi prosedur penanganan surat masuk dan prosedur penanganan surat keluar. Prosedur penanganan surat masuk, yang pertama ada penerimaan. Nah, di bagian penerimaan ini, kalian kumpulkan dan hitung jumlah surat yang masuk. Kemudian teliti alamat pengirimnya. Setelah diteliti, digolongkan sesuai dengan jenis suratnya. Surat dinas, kemudian yang urgent yang mana, kemudian surat untuk bagian personalia misal yang mana, kemudian surat bagian untuk bagian keuangan yang mana. Nah, itu kalian golongkan berdasarkan jenisnya. Kemudian menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda jika surat sudah diterima. Yang kedua ada penyortiran. Nah, ini penyortiran kegiatan memisahkan surat yang diterima ke dalam kelompok atau golongan tertentu. Biasanya dipisahkan berdasarkan suratnya untuk siapa, kemudian jenis suratnya apa, dan sifat suratnya urgent, pribadi, atau biasa. Nah, itu disortir berdasarkan ketiga golongan tersebut atau ketiga kelompok tersebut. Kemudian pembukaan surat. Setelah melakukan penerimaan, kemudian penyortiran, lalu surat dibuka, dicek apakah kelengkapan surat sudah lengkap. Kemudian ada beberapa surat yang tidak boleh kalian asal buka. Surat-surat yang tidak boleh kalian asal buka itu adalah surat atau dokumen yang ada tanda pribadi atau ada tulisan pribadi atau privat. Nah, itu harus dibuka oleh orang yang dituju langsung. Jadi kalian tidak berhak untuk membuka surat tersebut. Selanjutnya ada pencatatan. Pencatatan ini suratnya kalian amplop suratnya kalian buka, kalian baca, kemudian kalian teliti. Setelah diperiksa, kemudian kalian lihat lampiran suratnya, kalian cap atau stempel agenda, kemudian kalian catat surat masuknya di dalam buku agenda surat masuk. Yang kelima ada pengarahan dan penerusan. Nah, surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada pejabat yang memiliki hak untuk mengolahnya. Nah, biasanya surat ini diteruskan dengan menggunakan lembar disposisi. Jadi pimpinan itu hanya melihat disposisi saja. Disposisi ini fungsinya untuk agar pimpinan tahu ini surat intinya apa gitu. Jadi pimpinan nggak perlu lihat suratnya lagi karena sudah dicatat di lembar disposisinya, seperti itu. Kemudian penyampaian surat. Nah, surat yang berdisposisi terlebih dulu dicatat dalam buku ekspedisi internal. Selanjutnya, melakukan penyampaian surat tersebut dengan buku ekspedisi kepada pejabat yang bersangkutan. Nah, buku ekspedisinya harus diparaf agar menjadi tanda surat telah diterima. Yang terakhir ada penyimpanan berkas atau arsip surat masuk. Nah, surat masuknya kalian simpan atau kalian arsipkan sesuai dengan metode kearsipan yang digunakan di dalam perusahaan kalian atau di dalam perusahaan tempat kalian bekerja. Selanjutnya ada prosedur penanganan surat keluar. Yang pertama, buat dulu konsep suratnya seperti apa. Suratnya sesuai dengan rencana atau penyusunan surat yang ingin dikirim atau yang ingin dibuat. Kemudian persetujuan konsep surat. Setelah sudah membuat konsep surat, kalian beritahu ke pimpinan, minta persetujuan pimpinan, apa perlu ada yang dikoreksi untuk menghindari hal-hal salah ketik atau hal lain gitu ya. Jadi setelah surat yang kalian sudah buat, sudah susun konsep suratnya, kalau sudah disetujui oleh pimpinan maka akan diparaf oleh pimpinan di konsep surat tersebut. Setelah sudah disetujui dan diparaf, kemudian kalian agendakan suratnya. Kalian tulis surat keluarnya di buku agenda surat keluar. Konsep surat tersebut kalian tulis di surat agenda surat keluar. Nah, itu nanti di agenda surat keluar kalian ambil nomor urutnya, kalian lihat nomor urutnya nomor berapa untuk surat yang akan kalian kirim. Setelah sudah tahu nomor urutnya, kemudian kalian ketik konsep surat yang sudah disetujui oleh pimpinan. Diketik dengan nomor surat yang sudah kalian ambil dari buku agenda surat keluar. Kemudian setelah surat diketik, kemudian surat diperiksa kembali.
diperiksa kembali, menghindari kesalahan salah ketik atau hal lain. Setelah kalian periksa surat yang sudah diketik, kemudian kalau sudah benar semua suratnya, ditandatangani oleh pimpinan, lalu kalian beri stempel. Setelah itu surat dikirim. Bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama pengiriman langsung. Nah, ini pengiriman langsung biasanya kantornya itu masih dalam satu wilayah ataupun hanya beda divisi atau beda bagian. Misal surat keluar dari keuangan ke personalia. Nah, itu bisa dilakukan dengan pengiriman langsung. Yang kedua ada pengiriman melalui pos. Nah, ini pengiriman biasanya dengan perusahaan atau mitra kerja yang kantornya agak jauh dari kantor atau perusahaan tempat kalian bekerja atau perusahaan yang kalian kelola. Selanjutnya ada perlengkapan administrasi, ada buku pembelian, meliputi buku pembelian tunai, buku persediaan barang, dan buku pembelian kredit. Ada buku penjualan, meliputi buku penjualan tunai dan buku penjualan kredit. Dan perlengkapan lainnya meliputi buku voucher untuk mencatat pembayaran utang, kemudian kwitansi, faktur penjualan dan nota, surat jalan atau pengantar barang, dan materai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sudah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.